Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 11 IPS 2, Ibu Yani Lestari SPD, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada masa yang berilmu pengetahuan ini. Para hadirin sekalian, apakah kita mengetahui apa itu kesehatan mental? Ya, jika kita ketahui, kesehatan mental memang masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Banyak sekali yang masih tidak peduli dengan kesehatan mental dirinya sendiri dan juga orang lain. Terkadang saya juga merasakan, atau kita mungkin pernah merasakan, mental kita diuji ketika kita sedang berada pada fase-fase terendah dalam hidup kita. Entah itu karena kita lelah menghadapi tuntutan dari orang-orang banyak yang selalu menuntut kita atau mengharapkan kita harus bisa seperti si A, harus bisa seperti si B, harus menguasai bidang yang dikuasai oleh si A, harus bisa dapat nilai 100 seperti si B. Banyak sekali kita menghadapi tuntutan semacam itu. Lalu tugas sekolah yang banyak, itu seringkali dirasakan oleh para pelajar. Atau mungkin memiliki masalah dengan dirinya sendiri atau bahkan lingkungannya. Dan tidak jarang hal-hal seperti ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental. Dan hal yang paling parah adalah si penderita akan memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Lantas, apakah menjaga kesehatan mental itu penting? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Akan tetapi, kesehatan mental seringkali dibandingkan dengan kesehatan fisik. Orang-orang lebih banyak yang mengetahui kesehatan fisik dibandingkan kesehatan mental, dan lebih menganggap penting kesehatan fisik daripada kesehatan mental. Padahal gangguan kesehatan mental dan gangguan kesehatan fisik itu jelas berbeda. Nah, kita lihat aja contohnya kalau misalnya kesehatan fisik. Misalnya si A ngerasa dirinya sakit, dia ngerasa badannya panas dan kepalanya pusing. Tanpa dia ke dokter pun, dia pasti udah tahu kalau misalnya dia itu punya gejala umum dari demam. Kalaupun dia ke dokter, dia pasti akan diberikan obat. Lalu dia akan minum obat tersebut dan sembuh. Tapi kalau misalnya gangguan kesehatan mental, kalaupun si penderita merasa kalau dirinya benar-benar udah parah banget nih sakit mentalnya, terus ke dokter yang benar-benar udah profesional banget, dokter A, dokter B, dokter C, terus dikasih obat, terus dia minum. Tapi kalau misalnya dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya itu nggak mendukung dia untuk bisa sembuh, itu sama aja. Yang artinya kesehatan mental itu sembuhnya balik lagi ke diri kita sendiri, gimana kita bisa sembuh. Artinya kesehatan mental itu dipengaruhi oleh daya pikir kita sendiri. Kita bisa sembuh dari yang namanya gangguan kesehatan mental kalau misalnya pikiran kita juga positif. Lalu kita sebagai pelajar itu saat ini banyak sekali dihadapkan oleh tantangan dan juga permasalahan. Karena sekarang masih pandemi. Contohnya aja, dulu kita sekolah offline, sekarang online, kita daring atau dalam jaringan, yang guru-guru nggak bisa yang namanya mantau kita
bener-bener merhatiin atau enggak, atau kita juga nggak bisa ngelihat atau berpapasan secara langsung dengan guru, yang menyebabkan kita itu jadi sulit untuk memahami materi. Terus imbasnya adalah nilainya jadi turun. Kalau nilainya turun, banyak banget nih orang tua yang kalau misalnya anaknya nilainya turun, jadinya diomelin atau dikasih sanksi, misalnya uang jajannya dikurangin atau nggak boleh main atau HP-nya disita. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda atau bisa jadi gejala-gejala nih menuju ke gangguan kesehatan mental dari si anak. Lalu ada juga kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang tadinya kita itu bisa deket-deketan nih sama teman-teman kita. Terus kita bisa yang namanya tadinya kerja kelompok, kita bisa kerjain bareng, jadinya nggak ada yang namanya kerja kelompok saat online. Terus ada juga nih, karena kita di masa pandemi banyak sekali kasus-kasus karyawan-karyawan yang di PHK, atau mungkin salah satu orang tua kita adalah korban dari PHK. Itu pasti kondisi ekonomi dari keluarga kita itu memburuk. Terus lagi ada juga kondisi rumah yang belum dapat menjadi lingkungan yang nyaman dan aman, karena banyak ya orang tua yang sering bertengkar, dan itu dilihat oleh anaknya. Jadi anaknya punya rasa traumatis sendiri. Nah, remaja ini juga adalah masa-masa yang penuh banget sama yang namanya gejolak. Di sini tuh kita ngerasain yang namanya suasana hati kita itu nggak stabil, masih labil ya kan. Terus kadang yang tadinya seneng tiba-tiba jadi sedih, terus tiba-tiba jadi emosi. Nah, biasanya nih karena beban pekerjaan rumah, kayak misalnya kita lagi belajar nih kan online gitu, daring dalam jaringan. Terus tiba-tiba orang tua kita nyuruh, "Kak, tolong beliin ini dong, beliin itu dong." Kan kita lagi sekolah kan, kayak mau nolak juga nggak enak, orang tua kita ya kan. Mau ngeiyain tapi lagi sekolah, nanti kalau pas di absen malah dialfain kalau nggak dijawab ya kan. Terus ada juga nih tugas sekolah gitu kan, nih guru-guru sering banget yang namanya ngasih tugas berjamaah gitu kan, bareng-bareng, mana deadline-nya cepet banget kan. Begitu kan belum tentu semua anak itu ngerti semua materi dari berapa pelajaran tuh, nggak mungkin kan. Semua orang tuh pasti punya kelebihan sama kekurangannya. Mungkin ada si A yang kuat di bidang apa, si B kuat di bidang apa, tapi si A nggak kuat di bidangnya si B, kayak gitu kan. Jadi bikin dia sulit untuk mengerjakan. Terus kadang juga suka bingung, saking banyaknya mau ngerjain yang mana dulu ya kan. Terus abis itu ada juga kegiatan sehari-hari di rumah gitu. Nah, di sini tuh kesehatan mental remaja itu artinya sangat tinggi. Kasus-kasusnya itu banyak ya, udah banyak yang namanya bunuh diri. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa yang namanya ngeraguin ketika orang udah ngeluh yang namanya, "Aduh, gue depresi nih, aduh mental gue lagi buruk banget." Kadang kan orang-orang masih menganggap remeh atau sepele hal tersebut karena kita masih seorang pelajar, masih anak SMA. Kayak, emang apa sih, emang kenapa sih kalau misalnya kamu mentalnya lagi turun, emang kamu bakal ngapain? Emang kamu bakal senekat apa? Tapi buktinya adalah banyak sekali kasus-kasus bunuh diri yang korbannya itu masih pelajar. Dan itu artinya kesehatan mental itu harus diperhatikan sejak dini, nggak boleh yang namanya disepelein. Siapapun orang yang mengeluh hal tersebut, maksudnya mengeluh, dia itu benar-benar ngerasain mentalnya itu lagi down banget. Kita tuh nggak bisa yang namanya sepelein itu. Kita harus bisa yang namanya menghargai dia, karena semua orang itu pasti punya titik dimana dia ngerasa capek sama hidupnya gitu. Nah, biasanya ini gangguan kesehatan mental tuh disebabkan berbagai macam faktor. Nah,
Salah satunya itu genetik atau perubahan besar yang terjadi dalam hidup seseorang. Misalnya dulunya dia pernah ngalamin suatu kejadian apa, jadinya dia memiliki rasa traumatik. Nah, gangguan kesehatan mental ini juga diawali dengan beberapa gejala, antara lain kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Nah, jadi susah banget kan yang namanya kalau misalnya kita hilang konsentrasi terus lagi belajar gitu kan. Terus kita ketakutan dan kekhawatiran atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Biasanya nih kita udah minta maaf dan orang itu udah maafin kita, tapi kita tetap ngerasa yang namanya bersalah. Padahal kita udah minta maaf dan orang itu juga udah maafin kita. Dan itu berimbas sama kita jadinya mikirin, padahal dia juga udah maafin kita gitu kan. Terus suasana hati yang berubah-ubah dalam periode tertentu. Terus menarik diri dari teman dan lingkungan sosial, jadinya individualisme ya. Dan berpikir untuk bunuh diri. Nah, kesehatan mental tuh kan sering banget nih di pikiran orang-orang tuh menganggapnya ini tuh sakit jiwa atau ODGJ, orang dalam gangguan jiwa kan. Tapi sebenarnya ada 4 konsep kesehatan mental yang umum banget nih kita temukan di masyarakat. Nah, yang pertama ada depresi. Nah, kita tuh sering banget yang namanya dengar kata depresi. Bahkan kita sendiri itu sering banget yang namanya ngungkapin kata-kata depresi. Kayak misalnya tuh kalau anak-anak pelajar gitu ya, anak-anak SMA. Kalau misalnya tugas lagi banyak, udah gitu deadline-nya cepet banget ya kan. Pasti dia suka ngeluh, aduh gue depresi nih. Tugas gue banyak banget, belum semua gue kerjain gitu kan. Nah, itu tuh bisa membuat kita tuh jadi lelah udah pasti ya kan. Terus bingung mau ngerjain tugas yang mana, terus jadi sulit mengontrol emosi gitu. Dan juga berakhir ada depresi tadi. Nah, yang kedua ada psikosomatis dan bipolar. Nah, gangguan ini tuh penyakit kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Jadi si penderita ini bisa ngerasain sedih pada momen tertentu, tapi bisa ngerasain senang pada periode lainnya. Nah, sedangkan psikosomatis merupakan munculnya penyakit fisik yang diperparah oleh kondisi mental seperti stres dan rasa cemas. Nah, yang ketiga ada gangguan kecemasan. Nah, gejalanya itu berupa stres yang tidak sesuai dengan dampak peristiwa, ketidakmampuan untuk menepis kekhawatiran, dan gelisah. Nah, gangguan ini tuh sering banget dialami sama anak-anak SMA ya, SMA juga sih, para pelajar ya. Kita ambil aja contohnya kalau misalnya kita lagi Zoom meeting gitu, atau Google Meet. Nah, itu kan guru nggak bisa merhatiin kita gitu kan, satu persatu, apalagi kalau lagi nggak nyalain kamera gitu. Terus kitanya juga kan nggak semuanya bisa langsung paham sama materi. Terus kalau misalnya ditanyain, udah ngerti belum semua? Kita kan pasti ngomongnya ngerti-ngerti aja gitu kan. Padahal kan kita nggak tahu ya orang lain kayak gimana, cuma ngomong doang atau gimana gitu kan. Kalau beneran ngerti kita kan nggak tahu. Nah, terus biasanya nih guru bakalan secara random atau secara acak manggil kita, kayak misalnya Kori, coba kamu jelaskan pengertian dari teks ceramah. Nah, kalau misalnya saya memerhatikan, pasti saya bisa dengan percaya diri untuk menjawab itu. Tapi kalau misalnya saya tidak memerhatikan dan saya juga nggak paham sama materi itu, pasti saya bakalan yang namanya ngerasa cemas, gelisah, nggak tahu harus apa kan jawabnya, bingung gitu. Nah, terus selanjutnya yang keempat ada skizofrenia atau psikotik. Nah, skizofrenia atau psikotik itu adalah gangguan penilaian realitas. Jadi gangguan ini dicirikan dengan halusinasi. Nah, biasanya itu kalau kita lihat di internet atau di TikTok atau Instagram, banyak banget orang yang mengalami gangguan kesehatan ini ya. Misalnya dia tuh sering banget merasa ada yang berbisik di telinganya dia, yang menyuruh dia untuk misalnya bunuh diri atau melukai dirinya sendiri gitu. Nah, kita itu nggak bisa yang namanya nyalahin orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental. Kalau misal kita mengatakan bahwa kesehatan mental seseorang itu disebabkan oleh kelemahan diri sendiri, itu cuma bisa bikin si penderita tuh makin menderita, makin tertekan gitu kan. Tapi
Jadi kita tuh harus tahu gimana sih caranya mencegah gangguan kesehatan mental tersebut. Nah, antara lain tuh kita harus memiliki pemikiran yang positif, jadi jangan punya pemikiran yang negatif. Terus kita harus memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi kalau punya masalah tuh jangan lari dari masalah, tapi diselesaikan. Kalau misalnya lari, ya masalahnya makin beranak gitu kan. Terus ada juga mencari bantuan profesional jika diperlukan. Kalau misalnya benar-benar udah merasa nggak kuat atau udah merasa parah banget nih, bisa tuh kita hubungin dokter gitu kan yang emang ahli di bidang kesehatan mental. Lalu menjaga hubungan baik dengan orang lain, itu juga penting. Dan menjaga kecukupan tidur serta istirahat. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan mental, karena kesehatan mental itu sangat penting, gak cuma kesehatan fisik aja. Bahkan WHO pun menetapkan setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, ditetapkannya momen ini pun punya tujuan nih, yaitu mengkampanyekan kesehatan mental dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai isu-isu yang relevan berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, kita juga harus lebih peduli dan lebih menyadari nih tentang pentingnya kesehatan mental. Karena seseorang yang memiliki mental yang sehat dapat mengendalikan dirinya untuk melakukan tindakan yang positif. Nah, lebih bahagia dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata yang terucap dan kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.